Baik, kita sekarang sudah sampai di utara, tepatnya di bawah pohon. Pohon apa ini, Mas? Pohon yang jelas lah digampangkan ya, pohon besar gitu aja. Oh ya, pohon besar. Oke, saya mulai ya. Ya, Jadi langsung aja. pohon ini adalah sentral paling utara dari Kerajaan. keraton atau kedaton Ya. Batok Bolu. Dan di sini ada yang bertanggung jawab sebagai penjaga gerbang utara. Bisa kalau dari yang saya dengar atau saya berkomunikasi dengan beliaunya, beliau bernama Patih Martopuro. Oh, Patih Martopuro. Martopuro. Oke, betul. Jadi tugas dari beliaunya adalah sebagai garda terdepan atau ujung tombak dari kedaton. Penjaga paling. Ya, penjaga seperti itu. Ini adalah salah satu spot yang cukup menarik karena kalau bisa dilihat di sini secara metafisik, banyak prajurit penjaga. Oh, jadi nggak hanya sendiri ya? Enggak, karena dia adalah patih atau kalau dalam istilah kerajaan adalah jenderal perang. Perang. Jadi memang Patih Martopuro itu adalah jenderal perang. Kalau bisa dilihat, ayo agak maju. Pohon ini memiliki keunikan sebenarnya. Gimana keunikannya, Mas? Keunikannya adalah arah yang pohon ini itu relatif ke selatan. Oh iya, itu ke selatan. Relatif ke selatan. Condongnya ya? Ya, artinya adalah memayungi bagian yang ada di selatannya. Oh, seperti itu. Kemudian yang utara ini relatif tegak berdiri. Tujuannya apa? Bahwa prajurit siap untuk menjaga keutuhan dari kedaton Batok Bolu ini. Filosofi. Jadi memang syarat akan filosofi di sini tidak hanya sekedar formalitas atau bisa dikatakan hanya dua pohon, tidak, karena ini memiliki makna, ada artinya. Ya, oke. Ada juga pesan dari Patih Martopuro, pesan yang mungkin agak singkat saja. Pesannya adalah ketika kalian itu sudah dewasa atau sudah besar, ya dikatakan umur 15 ke atas lah, jangan kalian melupakan kebudayaan, karena cikal bakal kalian, terutama orang Jawa ini, ya para leluhur zaman dahulu bisa dikatakan berjuang untuk bagaimana caranya generasi selanjutnya bisa hidup dengan tenang, seperti itu. Oke, kayaknya cukup ya, Mas. Cukup. Kita langsung ke bagian sakral yang selanjutnya adalah sendang. Ya, langsung sendang. Baik, kita sekarang sudah sampai di lokasi kita yang ketiga, yaitu di Sendang. Dan di sana sudah ada teman kita yang menunggu. Itu Hafiz yang dari tadi menunggu di situ, nggak tahu ngapain. Kita samperin aja. Ngapain, Cuk? Dari tadi di sini. Sebenarnya saya itu dari semua tempat yang ada di daerah sini
Karena memang rumah saya itu paling dekat dari lokasi ini daripada teman-teman yang lain, saya tuh sangat-sangat penasaran dengan adanya sendang yang di sini tuh untuk fungsi atau apalah semacamnya seperti itu. Karena memang di daerah-daerah dekat Bromonilan atau Padak Bolu ini mungkin yang lebih dikenal masyarakat adalah titik dari sendangnya ini, karena mungkin di suatu momen atau di suatu ada acara keislaman lah istilahnya seperti satu suro atau apa, warga-warga di sekitar sini tuh seperti yang saya tahu sering istilahnya berendam di daerah sini. Untuk lebih jelasnya tempat atau yang dinamakan sendang itu bentuknya seperti apa, langsung kita ke bawah aja untuk lebih jelasnya melihat Explore. Saya bawa lampu tapi agak redup, nggak apa-apa lah. Udah hiyo. Nah ini sebenarnya ini sendangnya itu sudah dibuat seperti ini. Kalau dilihat ini sudah ada airnya. Ya, jadi air ini tidak hanya dari aliran air, maksudnya dari aliran air sungai, tapi lebih kencang itu dari mata airnya, atau bisa disebut truk atau sendang. Sendangnya seperti ini bentuknya, gitu. Jadi kenapa air ini bisa keluar? Karena pohonan sekitar itu pohon bambu. Pohon bambu itu menyimpan banyak air. Iya. Itu mungkin pohon bambu yang sudah lama, maka akumulasi air itu secara geologisnya itu menerobos. berbicara tentang kebumian. Iya, itu menerobos dari rongga-rongga batu ataupun tanah seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ritual? Nah ini kan tadi saya sempat berbicara tentang kebanyakan warga yang datang sini. Ya. Nah itu kalau posisi mereka ke sini tuh mandinya di sebelah sini atau mungkin di daerah sini atau mungkin di mana, saya itu juga belum tahu soalnya. Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Jadi yang saya tangkap ketika mereka ke sini ya, kebanyakan mereka banyak yang turun ke bawah Ke daerah sendangnya Iya. atau mungkin sungai. ke sungai, aliran sungainya, Karena atau bisa disebut topo kungkum seperti itu. Terus kita ritual dulu. Gimana? Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi kan kita sudah berwudu untuk mensucikan kita. Terus di sini saya akan membahas sedikit tentang sendang tadi, bahwa sendang ini mungkin presentase akan kering itu akan lama, karena dari sendang ini menyimpan cadangan air yang banyak. Ya, bisa diperkirakan lebih dari 5-7 tahun lah untuk sendang ini. Seperti itu. Dan menurut cerita warga sekitar bahwa air sendang ini juga dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti itu. Ya, terus kita akan ke atas ke bagian pohon ini. Oh iya. Ya. Jadi untuk lebih bagusnya ya, kita mewawancarai
yang berkuasa di sini. Langsung ya jadinya. Iya, seperti itu. Oke, kehadiran silahkan dulu persiapan. Ya, ini sesi terakhir kita di Sendang, yaitu kehadiran atau kita menanyai sesosok gaib melalui perantara seperti itu. Mediasi. Ya, mediasi. Nanti yang akan kita hadirkan di sini adalah penanggung jawab di Sendang ini yang bisa disebut beliau memiliki nama Dewi Retno seperti itu. Ini boleh persiapan. Lalu Assalamualaikum. Ya, ini sudah masuk ke mediator. Ternyata Kanjeng Ibu Dewi Retno tidak bisa turun tangan langsung mengutus atau menyuruh, ya lebih tepatnya mengutus tadi lah, mengutus dayangnya atau bisa disebut dengan penderek yang bernama Dewi Nawangsi begitu. Monggo lanjut. Iki leres Dewi Nawangsi. Terus Niku wau lah kula sampun mandhap teng Sendang. Nah, saged mboten sekedhik dijelaske menawi Sendang niku teng mriki fungsine napa? ya kanggo siram Kanjeng Ratu. Nggih. Kula niku nyepak-nyepakke kagem siram Kanjeng Ratu. Kanggo resik ya warga sing do ning kene iki lho. Oh nggih. Oke, jadi Dayang-dayang sedikit ya do ning menjelaskan kene. bahwa Dewi Nawangsi ini ditugaskan oleh Kanjeng Ibu Dewi Retno untuk menyiapkan segala sesuatu ketika beliau mau membersihkan diri atau Jawanya itu siram seperti itu. Oke, monggo dilanjut. Niku nyun sewu Ibu Ratu ngoten niku nek ajeng siram napa pas wonten acara napa wonten napa ngoten niku saged sih mboten. Menawi siram niku nggih saderengipun subuh kalih mangke saderengipun srengenge ansluk Maghrib. nggih nyepakaken sekar kagem siram Nggih. nggih. Pandan nyepaki pandan riyen iki kathah pandan kagem pandan Nggih, wangi jadi, kagem siram. Diperjelas lagi, tugasnya adalah menyiapkan ketika Kanjeng Ibu Dewi Retno itu mau membersihkan diri atau bisa disebut dengan mandi. Untuk jadwal mandinya itu dijelaskan bahwa sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Kalau di waktu kita berarti ya kira-kira di antara setelah waktu subuh atau waktu subuh itu dan sebelum waktu maghrib. Seperti itu. Dan untuk yang disiapkan itu adalah yang pertama adalah bunga kembang, kemudian adalah daun pandan. Nah, untuk bunga dan daun pandan itu untuk apa? Ya itu kalau sekarang itu kita mengatakan adalah sabun. Pewangian. Ya, jadi untuk ketika mandi itu sebagai pewangi tubuh. Seperti itu. Dan tadi dijelaskan bahwa dulu di sekitar sini itu masih banyak pohon pandan wangi lah. Tanaman Seperti wangi. itu.
Oke, monggo dilanjut. Me angsal kula ajeng ngertos niku sejarah sendang niki Saged enten muncul. saged Niku muncul pripun? niku pripun? Biyen iki gede banget saka oyot-oyot wit-wit gede kiwatangan kene wit-wit gede akeh banget. Eh, banyune diilekke disiram saka oyot-oyot wit-wit gede kae akeh banyune enak kae. Oke, ini dijelaskan lagi bahwa yang sebenarnya ini memperkuat penjelasan saya yang tadi yang di bawah. Dari mana asal air yang muncul dari sendang itu? Yang dipaparkan bahwa air itu muncul dari akar-akar pohon-pohon besar di sekitar sungai ini, di sekitar sendang ini. Dan menurut penjelasan Dewi Nawangsi, air itu terus mengalir, kemudian dibuatkan seperti jalan, saluran seluruh. Maka dari itu air itu bisa tertampung dengan baik, digunakan untuk mandi seperti itu. Mungkin cukup sesi di sendang. Saya mengucapkan terima kasih matur nuwun. Terima kasih. Dewi Nawangsi sampun mriki dipun utus kali Kanjeng Ratu. Salam saking kula, matur nuwun, monggo sugeng tindak. Nggih. Kula pamit nggih. Nggih, monggo. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Oke, kita pindah ke atas. Mungkin cukup sampai di sini video pada malam hari ini. Mungkin sudah sedikit membuka sejarah biar semua orang yang di daerah sini juga tahu sebenarnya Keraton Bathok Bolu itu seperti apa. Untuk kesimpulan di video kali ini mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Mas Cesar. Ya, kesimpulannya adalah ketika kita datang ke tempat yang mungkin sakral, bisa dibilang seperti itu, jangan lupa kita tetap menjaga etika. Iya, tata krama. Karena yang ada di situ belum tentu kenal dengan kita. Iya. Maka kita tidak boleh seenaknya sendiri ketika menghadiri. Terus untuk yang jelas, apapun yang ada di sini jadikanlah sebagai cerita sejarah. Jangan mencampur adukan agama dengan hal seperti ini. Seperti itu, mungkin itu closing dari saya, dan saya izin pamit. Silahkan nanti kalau ada tambahan, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, karena mungkin sudah dijawab juga dengan kesimpulannya yang seperti itu tadi. Kita sebagai manusia hanya bisa mengikuti apa-apa saja yang setelah ditentukan oleh Allah, dan tetap menjaga tradisi yang ada di daerah di sekitar kita. Jangan melupakan sejarah. Jasmira. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman.